Yo, siap bro, balik lagi barengan gue Irfan Jayani. Dan sekarang gue sedang berada di kota Jakarta. Lebih tepatnya di depan dari rumah Jenderal Abdul Haris Nasution. Ya, kalian bisa lihat di belakang gue, ini ada rumahnya. Jadi kita nanti akan masuk ke dalam, teman-teman. Oke, kalian bisa lihat di sini ada patung dari Jenderal Abdul Haris Nasution. Dan gue coba akan ajak kalian masuk ke dalam untuk melihat seperti apa kondisi dari dalam rumah Jenderal Nasution, teman-teman. Wow. Kalian bisa lihat sekarang jam 17.53 dan di sini ada Pak Anwar. Pak Anwar, izin masuk Pak Anwar ya ke dalam. Dan di sini ada pesulap biru. Aslinya, cuman karena jadi merah tuh sekarang, make up mulu deh. Ini wig ada ketombenya bang? Apa? Putih putih. Kagak, ini bukan. Serpihan-serpihan karomah. Gue masuk dulu ke dalam. Jadi gue barengan sama Bang Marcel, pesulap merah. Dan supaya nggak buang-buang waktu, gue akan ajak kalian masuk ke dalam. Seperti ini kondisi dari rumah Jenderal Abdul Haris Nasution, teman-teman. Dimana pada tanggal 1 Oktober tahun 1965 rumah ini sempat digeruduk sama pasukan Cakradirawa. Assalamualaikum. Oke, kita tutup dulu karena memang astagfirullahaladzim. Karena memang semua ruangan yang sudah kita lewati pintu dari sini ke dalam sini semua ruangannya ber-AC, teman-teman. Nah, seperti yang kalian lihat, di situ ada AC. Jadi kita harus tutup supaya enggak, astaga, apa itu? Nah, ini ada replika dari Jenderal Abdul Haris Nasution. Sepertinya sih sedang menandatangani berkas atau apa ya, teman-teman. Dan sini ada telepon, dan ini teleponnya telepon jadul. Oke. Dan kita lanjut jalan lagi ke sini. Ada beberapa foto dari almarhum Jenderal Abdul Haris Nasution. Nah, ini sepertinya beliau sedang berpidato, yang mana di meja sini ada Bung Karno, teman-teman. Wow. Di Universitas Pajajaran. Dan di sini juga ada foto Jenderal Nasution juga, teman-teman. Dan ini ada beberapa piagam penghargaan tentunya. Nah, ini adalah foto di mana beliau berada di rumah ini. Ini ketika beliau sudah di masa senja. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di sebelah sini ada ruang tamu juga, yang mana tadi gue dapet info dari penjaga museum. Sofa-sofa ini adalah pemberian dari presiden kita, yaitu Presiden Bung Karno, teman-teman. Seperti yang kalian bisa lihat, ini sofanya masih sofa asli semua. Dan di sini juga ada apa nih, guci atau vas bunga. Yang jelas ini adalah hiasan yang gue bisa bayangin ini barang antik atau benda antik. Di sebelah sana juga ada telepon jadul ya, teman-teman. Astagfirullahaladzim, kaget. Padahal gue kesini udah 2 kali. Lagi-lagi gue kaget ketika pas nengok ngeliat ada patung dari pasukan Cakradirawa. Nih kalau teman-teman bisa lihat, sini ada tulisannya itu, Cakradirawa. Dan patung-patung ini menggambarkan pasukan Cakradirawa pada jam 4 subuh tanggal 1 Oktober tahun 1965. Mereka sedang menggerebek rumah Jenderal Nasution untuk membawa Jenderal Nasution ke lubang buaya. Dan ini posisinya sama persis. Di situ juga ada yang sedang mendobrak pintu, karena kalian bisa lihat kakinya di situ, dia ngangkat seperti nendang pintu atau dobrak pintu. Yang di sini dia memantau ke depan, kalaulah nanti ada bantuan, orang inilah yang akan melihat pertama kali di dalam rumah ini. Karena di luar sana tentunya banyak banget pasukan Cakradirawa, yang mana menurut informasi yang gue dapet, kurang lebih total ada 100 orang
ada 100 orang pasukan Cakrabirawa yang datang ke sini. Kalian bisa bayangin seberapa banyak 100 manusia datang untuk menculik satu manusia di dalam rumah ini. Oke, di sini ada kamar, yang mana kamar ini dulunya kamar dari salah satu anak Jenderal Nasution, dan sekarang menjadi tempat ruang senjata nih teman-teman. Bisa lihat ada senjata-senjata di sini. Dan juga ada keris. Ini ada kayak sepertinya kamar mandi ya. Bismillah. Oke, ini bener kamar mandi. Dan banyak banget berkas-berkas, gue gak perlu masuk. Oke. Ya, kalian bisa bayangin pada tahun 1965 di jam 4 subuh tanggal 1 Oktober, yang mana Jenderal Nasution mungkin sedang beristirahat bersama keluarga, tiba-tiba datang 100 orang pasukan Cakrabirawa untuk menculik Jenderal Nasution. Seperti apa kondisinya, gue bisa bayangin banget. Kita lagi enak-enak tidur, atau bahkan kita sedang baru bangun tidur untuk melaksanakan ibadah sholat subuh. Tiba-tiba rumah kita didatengin sama 100 orang. Dan ini adalah kamar dari Jenderal Nasution bersama istri, yaitu Ibu Yohana. Nah, ini patungnya tuh, mukanya lihat, serem banget ya. Di situ juga ada yang kumisan tuh. Cakrabirawa tuh tulisannya. Dan pintu ini ada berapa lubang nih? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ada 5 lubang. Artinya ada 5 peluru yang bersarang di pintu ini. Sebelum akhirnya beliau mendobrak tuh, teman-teman bisa lihat. Ini kakinya mengangkat seperti ini, seperti menendang pintu begini. Jadi beliau mendobrak pintu. Dan di sini ada Jenderal Nasution yang mungkin posisinya kaget. Lalu beliau sempat lari dari sini ke pintu belakang sini, teman-teman. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya, di sini ada pintu belakang yang mana Jenderal Nasution keluar dari pintu sini dan lari ke sebelah sana. Nah, ini posisinya beliau saat lari dari rumah ini menuju tembok. Dan ini ada patung Ibu Yohana dan juga adik Irma yang sudah tertembak. Jadi Jenderal Nasution sempat larikan diri, namun sayangnya anak dari Jenderal Nasution, yaitu adik Irma, menjadi korban tertembak dari tembakan yang dilakukan oleh Cakrabirawa. Dan di sini ada toilet tuh, teman-teman bisa lihat. Di dalam toilet itu ada kursi juga, ada kursi roda. Astagfirullahaladzim. Ini gue coba berdiri dari posisi Jenderal Nasution. Jadi ini POV dari Jenderal Nasution ketika melihat patung Cakrabirawa di sana. Beliau melarikan diri lewat pintu sini, dan sayangnya memang almarhum adik Irma tertembak. Gue gak kebayang anak seusia adik Irma menahan sakit dari tembakan senjata api yang sampai merenggut nyawa dari adik Irma. Astagfirullahaladzim. Dan di sini ada kursi roda tuh, teman-teman bisa lihat. Ini yang digunakan oleh Jenderal Nasution. Dan ada kotak P3K juga. Dan ini ada foto-foto dari Jenderal Nasution dan juga Ibu Yohana tuh, teman-teman bisa lihat. Astagfirullahaladzim. Oke. Dan ini kasurnya juga kasur asli ya, teman-teman, pada zaman itu. Termasuk kursi goyang ini tuh, teman-teman bisa lihat. Dan ini juga tempat bersantai dari Jenderal Nasution. Oke, itu suara dari luar. Itu suara dari luar.
Oke, sekarang kita coba jalan ke bagian belakang, di mana ini adalah ruang keluarga, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Di sini gue merinding. Merinding bukan karena serem atau gimana, tapi memang gue benar-benar merasakan pilunya kejadian saat itu, di mana seorang ibu menggendong anaknya yang berlumuran darah, yang tertembak oleh pasukan Cakrabirawa. Mungkin kalian sebagai ibu di luar sana sedikitnya bisa merasakan seperti apa ketika kalian tahu anak kalian akan meninggal, dan di dalam pelukan kalian seperti apa rasanya. Dan berbarengan yang mana suami kalian juga itu diburu oleh orang lain. Gue gak ngebayangin betapa kuatnya hati dari seorang ibu Yohana. Astagfirullahaladzim. Nih kalian bisa lihat, ini adalah pasukan Cakrabirawa yang saat itu menyergap rumah dari Jenderal Nasution. Dan seperti ini kondisinya, Ibu Yohana menggendong adik Irma yang sudah berlumuran darah, teman-teman. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah. Oke. Dan gue coba berdiri di posisi dari pasukan Cakrabirawa ini. Dan inilah POV dari... Oke, ini gue coba seperti ini kurang lebih ya teman-teman ya. POV dari penglihatan Cakrabirawa. Kalian bisa bayangin saat itu kejadiannya seperti apa. Tentunya Cakrabirawa menanyakan di mana Jenderal Nasution. Mereka memegang senjata atau mereka bersenjata, sedangkan Ibu Yohana hanya menggendong anaknya tanpa perlawanan, tanpa senjata. Astagfirullahaladzim, kejadian saat itu sangat mengerikan. Dan gue akan coba. Astagfirullah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Astagfirullah. Mari kita kirim Al-Fatihah dulu teman-teman sebelum gue lanjutin eksplorasi gue. Buat teman-teman yang beragama Muslim yang sedang menonton saat ini, gue minta kalian juga ikut berdoa. Mari kita kirimkan surat Al-Fatihah untuk almarhum dan almarhumah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Jujur, wallahi, barusan ketika gue berdiri di sini, gue berasa ada hembusan angin. Padahal di sini tidak ada ruang, atau ruangan ini tuh tidak ada jendela atau pintu yang terbuka. Dan di sini ada ruangan juga. Di sini ada kamar mandi. Oke, ini gelap tuh. Gelap teman-teman. Gue akan ajak kalian ke POV dari Ibu Yohana. Dan disinilah Ibu Yohana berdiri. Tuh, kalian bisa lihat di mana di situ banyak pasukan Cakrabirawa dan Ibu Yohana menggendong adek Irma sambil mengatakan, "Kalian di sini datang hanya untuk membunuh anakku." Astagfirullahaladzim, ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Dan pada saat kejadian, telepon ini semua diputus teman-teman. Jadi komunikasi Ibu Yohana tidak bisa keluar, yang artinya Ibu Yohana tidak bisa meminta pertolongan keluar dari rumah ini. Kalian bisa bayangin? Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Gue gak kebayang ya betapa kejamnya kejadian saat itu. Astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billah. Betapa hatiku